Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan praktek ceramah untuk memenuhi tugas retorika dakwah oleh Bapak Dogan, dosen ganteng, yaitu Bapak Anung Walian MAhu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Anung Walian MAhu selaku dosen retorika dakwah dan teman-teman sekalian yang insya Allah saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan keberkahannya lah, yaitu nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, rezeki yang terus mengalir, dan kita selalu diberikan keberkahan dalam apapun yang kita lakukan. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dengan adanya beliau, kita dapat merasakan nikmat Islam, nikmat agama yang benar, dan merasakan keindahan-keindahan berada dalam kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah, yaitu tentang sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Berbicara tentang sholat, pastinya kita sebagai umat muslim sudah tahu bahwa sholat merupakan kewajiban yang paling utama dijalankan. Sholat ibarat kata adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ibarat sebuah rumah tanpa sebuah tiang maka akan roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa diiringi dan dijalankannya sholat, maka kita akan tersesat. Saya akan menyampaikan dua kabar berita. Yang pertama yaitu kabar baik, dan yang kedua yaitu kabar buruknya. Yang pertama yaitu kabar baik, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabirati illa 'alal khashi'in. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam salat ini Allah menjelaskan bahwa kita sebagai hamba-Nya diminta untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjalankan salat. Dengan menjalankan salat, niscaya Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Dengan salat, Allah akan memberikan kita pertolongan, Allah memberikan kita kemudahan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita yang di dunia ini. Dan kita sebagai umat manusia pasti tidak terlepas dari berbagai kesalahan, tidak terlepas dari berbagai kebutuhan dan meminta pertolongan. Kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu menjalankan sholat. Dengan kita mendekatkan diri kita kepada hablum minallah, maka apapun yang urusan kita dengan hablum minannas maupun hubungan kita dengan alam, Allah akan memberikan bantuan dan Allah melancarkan urusan-urusan kita. Hadirin sekalian, kita sebagai umat manusia pastinya tidak terlepas dari berbagai masalah, berbagai persoalan dunia, dan berbagai kebutuhan. Di sini Allah membukakan pintunya untuk kita meminta pertolongan, meminta bantuan atas segala permasalahan. Makanya Allah memberikan solusi untuk kita menjalankan sholat. Dengan sholat kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa segala beban kehidupan kita, membawa dosa kita, membawa permasalahan kita. Ada seorang hamba yang bertanya, "Ya Allah, kenapa harus sholat?" Perhatikan jawaban Allah. Bagaimana dalam azan, yaitu hayya 'alal falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia, supaya
supaya kamu sukses dan supaya kamu terlepas dari berbagai masalah. Kamu tidak sholat semuka bumi dan langit pun tidak akan menurunkan derajat saya sebagai Tuhan. Maka dari itu, kamu yang butuh saya, bukan saya yang butuh Anda. Nah, di sini Allah sangat jelas bahwa yang butuh pada Allah itu adalah kita sebagai manusia, bukan Allah. Allah hanya memberi petunjuk kepada kita supaya kita tidak tersesat. Maka dari itu, dengan sholat Allah memberikan bantuan kepada kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini mungkin yang menonton video ini sudah remaja atau bahkan umurnya sudah 17 tahun, 18 tahun atau bahkan lebih. Ibarat kata, kalau sudah menikah pasti sudah mempunyai anak. Maka sangat tidak logis jika dia tidak mengetahui bahwa sholat itu sangat penting, adalah kewajiban yang paling utama. Kita saat ini, apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka dosa sudah kita yang tanggung. Apalagi kita meninggalkan sholat, berarti dosa-dosa ini adalah milik kita dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Anak muda zaman sekarang adalah anak muda elektronik yang tidak bisa melepaskan dirinya dari suatu bentuk handphone ataupun gadget, sosial media dan lain sebagainya. Bahkan sampai-sampai melalaikan sholat hanya keperluan dunia. Apabila ditanya apakah sudah sholat maghrib, jawabannya masih di jalan. Apabila dijawab apakah sudah sholat isya, jawabannya ketiduran. Dan apabila ditanya sudah sholat subuh atau belum, dijawabnya belum bangun. Dan apabila ditanya lagi apakah sudah sholat zuhur, dijawabnya masih di kantor, masih di kuliahan. Dan apabila ditanya apakah sudah sholat asar, jawabannya macet di jalan pulang. Maka dari itu berbagai alasan-alasan yang disampaikan kepada anak-anak muda untuk menjawab berbagai alasan kenapa tidak sholat. Permasalahan ini memang merupakan suatu hal yang sangat sulit diatasi pada saat ini. Karena kemajuan teknologi, semua anak-anak muda lebih terfokus dengan menggunakan gadgetnya, HP-nya, daripada mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat. Ketika kita sedang sulit, kita berdoa kepada Allah. Dibilang, kadang ketika kita bahagia, kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlalu bersenang-senang, terlalu menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan segala nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita bahagia. Allah tidak adil, Allah tidak memberikan kebahagiaan kepada kita, bahkan kita zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, lalu ada kabar berita buruk bagi orang yang sholat, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang yang sholat, orang yang melalaikan sholatnya dan berbuat riyah dan enggan memberi bantuan. Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa celakalah bagi orang yang menjalankan sholat. Kenapa orang yang sholat lalu celaka? Nah, ini adalah orang yang melalaikan sholatnya, yang ingin melaksanakan sholat di penghujung waktu. Misalnya saat ini kita sedang renggang waktunya, tapi kita nanti saja sholatnya, nanti kita undur-undur sampai pada saat di penghujung waktu kita bergegas sambil wudhu dan ingin melaksanakan sholat. Inilah adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang melalaikan sholatnya. Lalu siapa lagi yang celaka? Ia yang melaksanakan sholat namun mengundur-undurkan waktunya. Ketika lagi senggang waktu bersama teman-temannya, ia tidak melaksanakan sholat, padahal waktu itu senggang, sehingga ia meninggalkan sholatnya. Selain menjalankan sholat, Allah juga meminta kita untuk tidak berbuat riyah. Kita sholat, kita pamer di sosial media. Alhamdulillah, saya sudah sholat maghrib. Alhamdulillah, saya sudah sholat subuh. Ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Berbuat riyah adalah salah satu orang yang celaka. Dan yang ketiga, yaitu orang yang enggan memberi bantuan. Orang yang sholat, tetapi ia tidak mau memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Ketika bertemu dengan orang yang sedang kesusahan,
kita acut-acut dan kita tidak peduli. Kita meninggalkannya padahal kita dapat membantu mereka. Dan inilah orang-orang yang celaka, orang-orang yang melalaikan sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia pastinya selalu penuh keburukan, penuh dengan dosa, berlimangan dosa, dan selalu merasa kurang, dan selalu meminta kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana banyak sekali Allah jelaskan dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang ancaman-ancaman bagi orang yang sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan dalam hadis-hadis pun banyak Rasulullah menyampaikan bahwa bagaimana ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Salah satunya pada ayat Al-Quran, Quran surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Di sini siapa yang dimaksudnya celaka, yang melalaikan sholatnya? Yaitu adalah orang-orang yang mengundurkan waktu sholatnya, dan orang yang tidak ikhlas dalam sholatnya, atau orang yang tidak khusyuk atau asal-asalan dalam sholatnya, atau bahkan sholatnya hanya untuk niat riya semata, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan ridho atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Allah menjelaskan bahwa banyak sekali ancaman-ancaman ketika hambanya meninggalkan sholat. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat muslim hendaknya melaksanakan sholat sepenuh hati, melaksanakan sholat hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama sekali ingin mendapatkan nilai dari manusia atau bisa dibilang adalah riya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman tentang orang yang meninggalkan sholat. Maka dari itu, jangan sampai di antara kita sekalian meninggalkan sholat. Karena sholat itu termasuk rukun kedua dalam rukun Islam setelah syahadat. Maka dari itu, Islam kita dipertanyakan jika kita meninggalkan sholat kita. Namun, siapa lagi yang celaka dalam sholatnya? Yaitu salah satunya orang yang sholatnya dengan malas, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa, yaitu wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila ia berdiri untuk sholat, maka ia berdiri dengan malas. Di sini ia menjalankan sholat, ia dengan khusyuk memakai mukena atau memakai topi peci dia melaksanakan sholat, namun ia berdiri dengan malas dan hanya hanya meniatkan untuk mendapatkan pujian dari manusia saja, bukan untuk mendapatkan keberkahan atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah salah satunya jalan untuk kita mengikat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan salah satunya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita meninggalkan sholat, maupun sekali saja kita meninggalkan sholat, maka kita telah memutuskan hubungan kita, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, semoga kita saat ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk ikhlas dalam menjalankan sholat. Amin ya rabbal alamin. Adapun keutamaan menjalankan sholat, salah satunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan juga untuk memperbaiki kesehatan kita. Dengan melaksanakan sholat, kita tidak bermalas-malasan untuk bergerak. Hadirin yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang sholat. Bagaimana Allah memberikan kita bantuan dan pertolongan dengan kita menjalankan sholat. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak terluput dari kesalahan. Saya juga masih belajar. Apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah meninggalkan sholat, dan selalu berada dalam dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.